pelatihan mandiri itu Bapak Ibu eh, sebetulnya dipilih sesuai dengan kondisi atau kompetensi yang ingin dikembangkan. Saya sengaja ini merupakan, nah ini sering disampaikan sehingga saya lupa mana referensi saya kemarin pelatihan mandiri dapat dipilih sesuai dengan kondisi yang ingin dikembangkan itu. Kemudian pilihannya sesuai dengan jenjang. Jadi di situ ada jenjangnya SD, ada jenjang SMP, ada jenjang SMA. Tapi kategorinya adalah ada yang bagiannya kepala sekolah, ada yang bagiannya guru, ada yang bagian guru saja, ada yang bagian dari kepala sekolah, ada yang bagian guru dan kepala sekolah. Kemudian berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi banyak pelatihan di pelatihan mandiri itu sudah ada 47 topik yang Bapak Ibu yang mesti kita selesaikan. Oke, semuanya itu nanti dalam rangka untuk mendukung kita, memberikan keterampilan kita bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat kita laksanakan di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, materi pelatihan sudah dirancang oleh para ahli. Di yang merancang ini betul-betul dipersiapkan oleh kementerian yang ahli di bidangnya sehingga ini mudah dipahami secara singkat. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini contoh daripada pengembangan diri ini. Di pengembangan diri pada pelatihan mandiri, yang pertama ada kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka itu waktu itu ada dua modul. Jadi ini untuk kepala sekolah dan guru. Dan nanti apabila Bapak Ibu melaksanakan topik kurikulum Merdeka ini dengan membuat aksi nyatanya, nanti Bapak Ibu setelah selesai menonton videonya, menjawab soal asesmen dan sebagainya, maka nanti akan diminta Bapak Ibu mempraktikkan aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, dalam mempraktikkan aksi nyata ini, memang kalau bagi guru yang sekarang, itu guru yang zaman now ini, itu memang mereka mudah saja untuk melakukan hal itu. Tapi bagi kita yang sudah lama bertugas 5 tahun lagi mau pensiun dan segala macamnya, ini hal baru bagi kita. Kenapa begitu Bapak Ibu? Di praktekan aksi nyata itu, apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari video yang kita tonton, nanti itu kita berkolaborasi, nanti kita berbagi lagi dengan rekan teman dengan teman sejawat. Kita sampaikan lagi, ya, sehingga nanti di sana ada pengalaman-pengalaman baru bagi kita, terutama mungkin yang sifatnya PowerPoint ini adalah hal yang biasa, tetapi bagi rekan guru di daerah tertentu, di tempat-tempat tertentu, di sekolah-sekolah tertentu, bahkan mereka selama ini belum pernah melaksanakan mempresentasikan yang menggunakan PowerPoint. Nah, contoh dasar ini bagi guru yang pada kondisi ini adalah pengalaman baru. Kalau tidak ada PMM, mungkin hal ini juga belum terlaksanakan. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah terbiasa dengan hal ini? Tentu kita bagaimana nanti mengembangkan tampilan-tampilan presentasi yang lebih baik, apakah menggunakan Canva, apakah menggunakan yang lain sebagainya, sehingga nanti itu mendapat pelajaran baru dan pengalaman-pengalaman baru sambil mengupgrade dan meningkatkan kompetensi kita. Setelah selesai kita membuatkan aksi nyata, maka nanti kita menunggu hasil validasi. Setelah di validasi itu Bapak Ibu, ada yang butuh perbaikan, ada yang langsung lolos dengan mendapatkan sertifikat sehingga di apanya tersedia sertifikat. Nah, ini salah satu contoh dari topik pada kurikulum Merdeka. Kemudian mereka mengajar rencana pembelajaran dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pelatihan mandiri ini sertifikat topik ini juga dicantumkan sebagai pilihan kita pada rencana hasil kerja RHK di pengelolaan kinerja. Bila Bapak Ibu memilih satu topik pelatihan mandiri pada pelatihan mandiri dan dijadikan sebagai RHK rencana hasil kerja pada pengelolaan kinerja, kalau nanti Bapak Ibu berhasil sertifikatnya tersedia pada PMM, ini poinnya 8. Jadi pada pengelolaan kerja itu ada 32, tapi ini satu pelatihan mandiri
itu nilainya 8 atau poinnya 8. Mungkin yang lain nanti Bapak Ibu dapat pilih atau sudah Bapak Ibu pilih kemarin sehingga pilihan-pilihan itu nanti poinnya minimal 32. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi di pelatihan mandiri itu sudah ada 47 topik yang akan kita kerjakan, yang akan kita pilih sehingga nanti semua topik itu selesai. Kita bukan aksi nyatanya dan lolos serta mendapatkan sertifikat. Kemudian Bapak Ibu, pengembangan diri tadi ada komunitas. Komunitas itu kalau kita berbicara masalah komunitas, di komunitas ini juga tersedia pada pilihan RHK di pengelolaan kinerja. Jadi kalau kita baca implementasi daripada komunitas itu, ada komunitas itu Pak di dalam sekolah, di komunitas belajar yang sekarang ini kita sebut dengan Kombel. Jadi namanya komunitas di dalam sekolah. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum punya komunitas di sekolah, silakan dibuat komunitas di sekolah. Jadi kan sebuah Kombel apa namanya, nama sekolahnya, nanti Bapak Ibu buatkan susunan pengurusnya. Kemudian ada komunitas antar sekolah. Ada yang berbentuknya KKG, ada yang bentuknya MGMB, K3S, MKKS, atau umpamanya Bapak Ibu ada sebagai guru penggerak dan sebagainya, itu boleh dibuatkan namanya Kombel atau komunitas. Jadi komunitas belajar. Atau komunitas belajar yang terdaftar di PMM. Bapak Ibu seperti belajar digital ini. Ada sebuah ini merupakan sebuah Kombel yang ada di PMM. Jadi ini sebuah komunitas. Itu bedanya Bapak Ibu, ada itu di dalam sekolah, ada yang antar sekolah, ada yang belajar terdaftar di PMM. Jadi kalau yang di sekolah, antar sekolah itu kegiatannya boleh online ataupun boleh tatap muka. Tetapi komunitas ini yang seperti belajar digital ini kegiatannya adalah kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan secara tatap muka. Maka kesempatan untuk bertatap maya ini dapat dilaksanakan melalui komunitas belajar era digital ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya pengembangan diri yang berkaitan dengan refleksi kompetensi. Jadi Bapak Ibu, refleksi kompetensi itu ranahnya adalah kompetensi kita selaku guru. Jadi kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Di Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti apabila Bapak Ibu kerjakan di refleksi kompetensi itu akan muncul beberapa soal yang dapat dijawab sebagai refleksi kompetensi kita. Ranahnya seperti itu. Kemudian bagi kepala sekolah juga ada kompetensi sosial, kepribadian, manajerial, pengembangan kewirausahaan atau supervisi. Jadi nanti kompetensi itu harus mengacu kepada kompetensi guru atau kompetensi kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu ada seleksi kepala sekolah. Jadi dalam koleksi kepala sekolah itu kriteria wajib mengikuti seleksi. Kemudian nanti Bapak Ibu dihadapkan kepada tahapan seleksi. Ini yang sudah guru penggerak, yang ingin menjadi kepala sekolah, yang ingin menjadi pengawas, nanti dapat mengikuti seleksi. Atau umpamanya Bapak Ibu yang guru penggerak ini punya sertifikat guru penggerak, sudah memiliki salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah. Jadi tahapan seleksinya diikuti di sini. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pengembangan atau pengelolaan kinerja. Ini sekarang ini Bapak Ibu yang banyak menjadi perhatian kita. Tapi kita tidak serta-merta menghabiskan waktu untuk ini. Tapi ada proses yang kita lakukan yang dapat dilaksanakan secara bertahap. Bapak Ibu, ini di alur pengerjaan ini di Januari kita perencanaan guru dan persetujuan atasan. Di Februari itu persiapan observasi, di Maret itu periode observasi atau melaksanakan observasi, April dengan Mei ini nanti itu pelaksanaan tindak lanjut. Di Juni Bapak Ibu itu refleksi kompetensi dan penetapan prodi kerja. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa
pengelolaan kinerja itu tidak sampai di sini saja. Pengelolaan kinerja ini nanti akan bermuara kepada e-kinerja. E-kinerja itu hasilnya adalah sasaran kinerja pegawai. Di sasaran kinerja pegawai itu nanti muncul SKP, maka itulah nanti dasar kita untuk penetapan angka kredit. Jadi kalau angka kredit nanti muaranya adalah bagaimana kita bisa naik pangkat. Jadi tidak sampai mendapatkan SKP saja, gitu. Karena proses pangkat sekarang ini seperti yang ada pada Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu sumber angka kredit guru itu adalah satu-satunya di sasaran kinerja pegawai. Jadi makanya saya sampaikan laksanakan pengolahan kinerja itu dengan baik sehingga nanti berhasil kita mendapatkan sasaran kinerja pegawai SKP minimal berkategori baik. Kemudian nanti dari itulah baru kita dapat memunculkan, dapat mengkonversi predikat kinerja ke dalam angka kredit. Bapak Ibu yang saya muliakan,